Halo Dani, selamat siang. Bagaimana kabar Danis hari ini? Baik, Oh, suaranya belum muncul ya di Kawita, Danis. baik. Baik, oke. Nah, karena hari ini Kawita hanya berdua aja sama Danis. Mungkin kalau misalkan Danis on cam, apakah bisa atau ada kendala jaringan kalau on cam? Bisa, Kak. Bisa, oke. Boleh diaktifkan dulu kameranya ya. Bentar, Kak. Ini ngebak. Oke, backgroundnya boleh diperbaiki dulu supaya tidak menutupi wajah dari Danis. Bentar. Oke. Tuh, hilang lagi nih Danisnya. Bentar, Kak. Gimana? Danis bisa untuk on cam? Halo? Gimana Danis? Apakah ada kendala untuk on cam? Danis bisa konfirmasi ke Kawita ya kalau udah bisa on cam dan mengaktifkan ini suaranya. Kalau Danis sudah siap baru Kawita akan mulai kelasnya. Sudah, Kak. Siap. Oke, jadi karena hari ini kita hanya berdua aja, nanti Kak Wita sama Danis kalau sudah selesai dalam membuat kode-kode projectnya, maka kita akan ada yang namanya review kode supaya bisa untuk lebih kita pahami beberapa fungsi kode dan bagaimana sistem yang diperintahkan dari kode tersebut. Nah, sebelumnya apakah Danis sudah membuka project kita yang kemarin? Sebentar, belum, Kak. Oke, Kak Wita tunggu. Danis boleh dibuka dulu ya proyeknya ya. Sudah, Kak. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan coba lihat dulu. Kemarin kira-kira Danis masih ingat nggak apa kode yang sudah kita masukkan pada proyeknya? Kira-kira Danis ingat nggak apa tuh kodenya di spread yang mana aja kira-kira? Kodenya udah Kode ada yang di mana? kode yang di AI-nya, when green flag click, go to X dan Y, show forever, if then sensing operator sama motion. Oke, good job, betul sekali. Jadi kemarin Kak Wita, Danis, dan teman-teman yang lain sudah memasukkan kode pada AI, pada player, pada bola, itu aja ya. Jadi ada 3 spread yang sudah kita beri kode. Untuk AI itu kita memberikan kode berupa sensor supaya dia bisa mengikuti kemanapun bolanya bergerak. Kemudian untuk player kemarin cara gerakinya kita gunakan yang namanya keyboard. Nah, keyboard yang kita pilih adalah arah atas dan ke bawah. Kemudian untuk bola, kemarin kita itu membuat bola yang menampilkan kejadian ya, di mana kejadiannya itu ketika nanti bola menyentuh apa ini gawangnya, masing-masing gawang pada AI maupun player, maka akan mengirimkan sebuah pesan. Masih ingat nggak kemarin pesan ini akan dikirim ke siapa kalau bolanya menyentuh gawang? Oh, masih di mute, Danis.
Kalau bolanya menyentuh gawang enemy itu kasihnya ke enemy. Kalau kena gawangnya player ke playernya. Oke, bentar, bentar nih, Kak Wita coba ajak Denis dulu untuk ini. Kan kemarin kita ada bola nih. Contohnya, kalau misalkan kita main bola, misalkan bola ini masuk ke gawang, berarti kita akan mendapatkan apa? Poin. Poin, betul. Akan mendapatkan poin atau skor. Sehingga pada perintah if touching player goals dan if touching enemy goal atau AI goals, maka nanti broadcastnya ini akan dikirimkan ke spread yang siapa atau spread yang mana? Kalau player goal dapat skornya ke player. Oke, betul sekali. Kalau kita nanti memasukkan atau mengirimkan pesan dari player goal, maka yang akan menambah skornya dari skor player. Good, betul sekali yang dibilang Danis. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa nanti bola ini yang menjadi perintah supaya dapat mengubah skor jika bolanya menyentuh masing-masing gawang, maka kita perlu kemana? Berarti kita perlu ke kode skor. Tapi sebelum kita ke kode skor, sekarang kita mau buat bolanya bisa bergerak dulu. Kemarin kita masih mengatur bahwa bolanya akan menambah jumlah skor. Tapi kita belum mengatur bolanya bisa bergerak. Nah, sebelum kita buat dia bergerak, kita harus tentukan bagaimana cara membuat bolanya itu bergerak gitu. Kan kalau kita klik green flag, maka nanti bolanya di tengah-tengah. Terus posisinya itu pada area games. Nah, sekarang kalau kita mau buat bolanya bergerak, maka harus ada sensor yang berbeda atau perintah yang berbeda, bukan dari when green flag click, tapi harus kita gunakan apa kira-kira? Membuat bola bergerak jika kita menggunakan perintah yang lain. Pakai apa kira-kira? When space key pressed forever move 10 steps. If on edge bound, if then touching player or touching AI. Point in direction Oke. operator 360 dikurang direction. Oke, good job sekali Dani. Dani kok udah tahu semua nih kode-kodenya dari sampai akhir. Dani nyarinya kemana nih Kak Wita, boleh tahu? Waktu itu aku itu Hmm. pernah buat ya misalnya aku bikin project di Mm-mm. angkasa ada Mm-mm. astronot, aku buat melayang, aku pakai itu. Wow, good, betul sekali. Jadi kode yang Dani sebutkan tadi sudah sesuai dengan apa yang akan kita berikan perintah di sini. Nah, maksudnya apa dari masing-masing kode ini? Maksudnya adalah nanti bolanya itu kita trigger dengan cara menekan sebuah tombol. Kalau misalkan tombolnya itu sudah bisa menggerakkan bola, maka tugas kita adalah menggerakkan playernya untuk menjaga masing-masing gawang yang ada di situ. Oke, apakah Danis udah coba untuk gerakin bolanya? Apakah sudah bisa? Sebentar aku belum masukin kodenya. Oke, good job. Danis belum masukin kodenya tapi udah jago banget buat jelasin apa yang perlu kita masukkan di sini. Boleh dimasukkan dulu kode-kodenya.
Oke, sepertinya Kak Wita udah bisa untuk menggerakkan bolanya. Danis boleh dicoba dulu. Sudah? Punya Danis? Sudah, Kak. Oke, mungkin kalau tadi Dani sudah paham ya, di sini Kak Wita jelaskan ulang bahwa pergerakan bolanya itu ketika kita menyentuh tombol spasi. Nah, tombol spasi ini bisa kita ganti juga. Misalkan kalau kita boleh menyentuh tombol apapun, berarti kita ganti menjadi any. Jadi, tidak harus menggunakan tombol spasi untuk menggerakkan bola, tapi tombol apapun bisa kita pilih. Nah, kalau teman-teman gunakan down dan up, itu mungkin nanti ini ya bisa digunakan. Tapi untuk membedakan dengan player, maka kita bisa pilih tombol yang lain saja gitu. Nah, setelah kita bisa memilih tombol mana yang akan kita gunakan, baru kita atur. Nanti bolanya itu harus selalu bergerak, artinya kita menggunakan forever. Lalu gerakannya itu menggunakan apa? Kita gunakan yang namanya move, di mana move itu artinya bergerak beberapa langkah. Bola yang ada di tengah-tengah sini harus bisa menuju pada masing-masing gawang dari player maupun AI dengan langkah yang kita tetapkan di sini. Teman-teman boleh coba untuk mengganti angkanya berapa jika mau melihat perbedaannya. Selanjutnya setelah kita buat dia bisa bergerak menggunakan move, artinya bergerak beberapa langkah menuju ke gawang, maka kita buat dia juga bisa memantul. Memantul itu saat apa? Saat apa nih? Dia bisa memantul jika kenapa nih kira-kira? Danis tahu nggak? Karena AI atau player. Good, betul. Jadi memantulnya ini bukan sembarang memantul ya. Artinya dia bisa memantul saat nanti player dan AI-nya menangkap bola tersebut. Maka kita sambungkan setelah move berupa gerakan, maka kita pantulkan bolanya. Selanjutnya ada kejadian nih yang kita tambahkan di sini. Jika nanti player dan AI atau enemy itu menyentuh bola, maka yang terjadi adalah arahnya akan berubah. Maka kita buat rumus di sini. Nah, perubahan arahnya ini seperti apa? Danis bisa tahu nggak gimana sih maksud perubahan arahnya ini? Kok menggunakan point in direction 360 dikurangi direction? Tahu nggak apa itu artinya? Tidak tahu, Kak. Oke, kalau misalkan belum tahu nih, Kak Wita mau jelaskan sedikit aja. Kalau teman-teman perhatikan, yang namanya direction yang di bawah ini, kalau teman-teman klik direction, maka teman-teman akan melihat bentuknya apa nih directionnya di sini. Bentuknya apa? Bentuknya ke kiri. Bulat. Bukan. Bentuknya ini. Ini kan ada direction nih. Kalau ini kan arah panahnya. Kalau Ya, teman-teman lihat direction ini bentuknya apa nih? bulat.
bulat atau lingkaran. Jadi teman-teman tahu ya, direction itu bentuknya seperti lingkaran yang artinya dia nanti bisa menunjukkan ke segala arah. Maksudnya ke segala arah bagaimana, Kak? Maksudnya adalah jika teman-teman gerakkan ini, arahnya ini, maka dia nanti juga menunjukkan angka yang berubah. Nah, teman-teman kalau misalkan di sekolah sudah belajar tentang sudut. Nah, sudut nanti teman-teman akan menemukan beberapa sudut dimulai dari 0 sampai 360. Nah, untuk 360 ini merupakan jumlah seluruh sudut dari direction. Atau kalau teman-teman bingung, anggap saja 360 ini merupakan jumlah dari semua arah. Artinya apa? Kalau teman-teman menggerakkan nanti tombol arahnya ini kemanapun, akan selalu nilai akhirnya adalah 360 atau jumlah keseluruhan arah itu ada 360. Nah, kenapa kok di sini 360 dikurangi direction? Nah, artinya apa? Artinya adalah misalkan nih teman-teman, bolanya ini mengarah ke player. Nah, saat dia mengarah ke player, apakah teman-teman tahu itu direction-nya berapa atau derajatnya berapa? Kira-kira tahu nggak? Hmm, Tahu nggak? Kalau tiba-tiba ada bola datang gitu, teman-teman bisa tahu nggak? Oh, itu 10 derajat atau itu 12 derajat. Teman-teman bisa tahu nggak kira-kira kayak gitu? eh, Bisa tahu nggak? enggak. Betul. Kita tidak bisa tahu arahnya itu berapa derajat. Karena yang kita tahu adalah jumlah keseluruhan arah itu 360, maka untuk membuat bolanya bergerak pada beberapa arah, kita cukup kurangi menggunakan yang namanya direction atau simbol direction. Nah, maksudnya gimana kok dikurangi? Maksudnya adalah saat bola nanti mengarah ke player, maka dia bisa memantul ke arah yang berbeda. Jadi kalau misalkan datang ke player itu ditambah, maka kalau menjauhi player berarti arahnya dikurangi. Paham sampai sini? Paham. Oke, jadi gitu. Kalau misalkan teman-teman bingung kenapa pakai rumus dikurangi, teman-teman bisa pahami bahwa jika bola mendekat pada player maupun AI, maka direction-nya itu ditambah. Sedangkan kalau dia sudah memantul, yang artinya menjauhi player maupun AI, maka arahnya akan berkurang atau dikurangi. Paham ya? Iya. Oke, good. Kita akan lanjutkan jika sudah selesai membuat bolanya ini bisa bergerak memantul, kita akan mengirimkan broadcast ini. Nah, ini kita sekarang baru mau ngirimin broadcast atau mengirim pesan. Kepada siapa pesannya dikirim? Kita kirimkan pada score player dan pada score enemy atau AI-nya. Kira-kira Danis mau ke siapa dulu? Player atau ke AI-nya? Player. Ke player. Oke, boleh. Kita akan ke score player. Karena tadi playernya itu dikirim pesan, maka dia harus menerima pesan. Nah, bagaimana cara membuat player skornya bisa menerima pesan? Maka kita butuh kode apa? Kalau kita broadcast, berarti nanti kita akan menerima. Kalau menerima kodenya apa? Menerima kode. Apa? Menerima pesan dari broadcast. Kita pakai apa? Hmm, Pakai apa when nih? I receive.
Iya, betul sekali, Danis. Kita akan gunakan when I receive, yang artinya broadcast tadi sudah diterima oleh skor dari player. Oke, kita akan ambil dulu when I receive. Kemudian, nah, karena ini adalah skor player, maka pada kode pertama kita juga perlu masukkan when I receive player, bukan enemy ya atau AI ya. Kita sesuaikan. Makanya kemarin Kak Wita minta nih ke teman-teman untuk memberikan nama pada masing-masing sprite-nya karena apa? Karena kita mau membedakan antara broadcast dari player atau broadcast dari AI supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Nah, setelah nanti skor playernya ini menerima pesan, maka perintahnya apa supaya skornya bertambah? Kira-kira gimana? Danis tahu nggak bagaimana cara mengubah skornya? Hmm, Gimana nih? mengubah. Gimana? Switch kostum. Switch kostum atau next kostum kira-kira? Switch kostum. Oke, kita coba belajar lagi membedakan apa bedanya switch kostum dan next kostum. Sekarang, kalau misalkan kita gunakan switch kostum, maka kita harus menyusun bahwa setiap kali nanti skor itu menerima bola, pesan bola, maka dia harus kita ditata secara urut kostumnya. Tapi karena kita kemarin saat membuat kostum dia sudah kita urutkan, berarti suit kostum bisa langsung digunakan saja. Nah, jadi bedanya kalau misalkan nanti Danis menggunakan switch kostum dan next kostum apa? Bedanya adalah kalau switch kostum Danis harus susun dari awal. Kostum 1, kostum 2, kostum 3, kostum 4, kostum 5 gitu. Tapi kalau misalkan kita gunakan next kostum, maka secara otomatis nanti skornya ini bisa berubah sesuai urutan kostum yang sudah kita buat kemarin. Paham? Ya. Oke. Denis boleh kalau misalkan pakai suit kostum boleh. Silakan disusun sampai di kostum terakhir. Tapi kalau pakai next kostum juga bisa. Bebas. Kak Wita beri pilihan untuk Danis maunya seperti apa gitu ya. Ya. Oke. Denis mau pakai yang mana? Next kostum. Next kostum aja. Oke. Kalau Denis memilih menggunakan next kostum, berarti kita langsung menambahkan kode selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa kostumnya nanti harus berubah, untuk membuat dia itu memiliki jeda atau memiliki waktu tunggu, maka kita butuh kontrol. Nah, kontrolnya berupa apa supaya dia nanti akan secara bergantian munculnya atau berubahnya kostum ini? Wait 1 second. Yes, betul sekali. Jadi, ketika nanti skornya itu menerima pesan, pada saat bola menyentuh gawang, maka dia bisa berubah kostum. Tapi berubah kostumnya juga memiliki waktu, yang artinya tidak langsung semuanya bertambah pada kostum yang lain. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Oke, kalau bisa dipahami, kita akan melanjutkan lagi. Jadi, setelah kita tahu bahwa nanti kan kalau menerima pesan kostumnya bertambah. Sekarang kita nanti akan atur bagaimana cara membuat skor kita ini bisa menghasilkan skor kemenangan. Tapi sebelum itu, Kak Wita mau ajak Danis untuk coba memainkan proyeknya.
Kita coba ya. Hmm. Nah, kita akan coba kira-kira apakah skornya bisa bertambah atau belum. Gimana? Punya Danis kalau misalkan bisa nggak punya Danis? Belum, Kak. Skor playernya belum nambah. Belum. Berarti bolanya belum ini ya? Belum apa? Menyentuh gawangnya AI ya? Enggak, ini kan aku udah sengajain AI-nya masukin ke gawang aku, tapi belum. Oh, kalau AI-nya belum sayang. Karena Oh kan iya. tadi Kak Wita sama Danis masih masukin di skor player. AI-nya kan belum. Jadi kalau AI pasti dia belum bertambah. Tapi karena kita tadi cobanya masih di player, maka harusnya player yang menambah skor. Gitu. Kalau AI-nya belum kita masukin kode. Coba kalau Oke. gini. Tapi aku belum menang, Kak. Sama, sepertinya Kak Wita juga belum nih. Nah, gerakannya kalau kayak gitu tuh susah ya. Kita harus coba buat gerakannya agak memantap miring gitu. Tapi sepertinya kok tidak bisa. Arahnya ke AI terus. Hmm, ini arah bolanya itu lurus terus. Jadi memang kalau kita mau gerakin bola nih sebenarnya gampang-gampang susah ya karena kadang itu kan bolanya bisa lurus terus atau cuma nah kalau kayak gini kan susah ya nggak Ya. menang-menang kita. Nah maka Uh, dari itu mungkin kita bisa coba dulu untuk menyelesaikan kodenya baru nanti kita coba mainkan ya. Oke. Coba sekarang kita masukin kode yang sama pada skor AI. Seperti yang tadi sudah kita susun, dia akan menerima pesan. Kemudian setelah menerima pesan, dia akan berganti kostum. Dan setiap pergantian kostumnya itu harus memiliki waktu tunggu atau bergantian. Coba ya. Oke, punya Kawita udah bisa nih. Gimana punya Danis? Cuma pergerakan bolanya ini tuh nggak seru. Soalnya dia cuma satu arah aja. Gimana? Kalau Danis sudah bisa belum? tapi ini di aku agak nge-lag, Kak. Ini Hmm, ini sekalinya AI nyetakin gol ke gawang kita langsung dua. coba Danis yang share screen boleh? Oke. Oke, coba kita lihat punya Danis. Nih, aku stop dulu. Ulang. Oh, sekali nambahnya dua. Soalnya Danis mulainya kan dari sini. Coba Danis ini bentar. Kawita mau lihat kostumnya Danis dulu coba. Yang AI atau player, Kak? Yang AI. Coba klik yang nol. Yang mana? Yang Hmm. nol. Oke. Terus, bentar. Kodenya. Kita lihat kodenya dulu. Bentar. Hmm, kenapa punya Danis langsung dua? Hmm. Coba ke bolanya, Danis. Ini nggak ada masalah.
Tadi kostum Dani sudah urut belum? 1, 2, 3, 4, 5 gitu udah urut. Iya. Gambarnya udah di titik pusat ya kemarin? Udah. Aku ulangi. Tuh, pas udah. Hmm, hmm, hmm. Posisi bolanya ini di tengah-tengah atau ini 0 atau di mana sih punya Dani sini? Posisinya? Posisinya kenapa, Kak? Posisi punya Danis ini bolanya di mana? Coba kode bolanya apa? X. Kode bolanya ini. Oh, di Oh, tengah-tengah. ini. Udah. Dari tengah-tengah. Bentar. Player. Player. Tadi yang tiba-tiba nambah tuh punya siapa? AI ya? Yang tiba-tiba nambah langsung 2 gitu, Kak. Iya, heeh. Tadi punya siapa, Danis? AI. Oke. Coba sekarang kita masukkan kodenya kurang dikit lagi ya. Nanti Kak Wita cek kalau misalkan kita tambahin kode yang lain apakah tetap seperti itu gitu ya. Oke. Oke. Jadi kita butuh kode untuk membuat dan menentukan bagaimana nanti dia itu bisa untuk kita menangkan. Yang pertama adalah kita harus mengatur dulu nih, Danis. Jadi karena kita tahu bahwa nanti skornya ini kan akan bertambah, maka saat games kita mulai, maka kostum skor harus dimulai dari kostum pertama. Kira-kira gimana tuh bikinnya? Switch kostum. Oke, betul. Untuk memulai games ini kita gunakan when green flag click. Setelah itu kita pilih switch costume to. Nah, lalu kita akan menamakan kostumnya. Kostumnya Danis apa namanya? Kostumnya aku kayak kostum 1, kostum 2, sampai kostum 5. Oke. Nah, setelah itu kita mau buat nanti jika kostum kita itu sudah sama dengan jumlah skor yang akan kita kumpulkan, maka bisa membuat project ini menang. Bagaimana caranya kira-kira? Kita membuat kondisi dan menentukan target kemenangan dari project ini. Kira-kira gimana ya caranya ya? Pakai apa nih? Membuat kejadian pakai apa? Oh, kalau kena gawang skornya itu bakalan bertambah skornya. Bukan, bukan. Jadi gini, kan tadi kita sudah membuat. Kalau misalkan bolanya itu menyentuh gawang, maka skornya bertambah. Sekarang kita mau buat. Jika nanti skornya di sini sudah mencapai skor maksimal atau paling tinggi, maka project kita ini berarti berhasil dimenangkan. Entah dimenangkan oleh player ataupun AI. Artinya projectnya sudah selesai. Bagaimana cara membuat kejadian seperti itu? Kita akan menggunakan forever dan if then seperti biasa. Membuat kejadian, maka kita gunakan if then. Nah, tapi if then-nya ini yang akan berbeda karena kita akan menambahkan sebuah simbol. Nah, apa simbolnya? Simbolnya adalah nanti jika kostum kita itu sudah sama dengan skor maksimal kita. Berarti kita pakai simbol apa? Kalau sama dengan Di operator. di operator. Good, betul sekali. Kemudian kita masukkan di sini. Selanjutnya, kita akan cari kode pada Lux untuk membuat
Nah, kostum ini sesuai dengan jumlah kostum kita. Kalau punya Kak Wita skor maksimalnya 5, berarti nanti di sini ada angka 5. Kalau punya Danis berapa? 5. Skornya sampai 5 dok saja, Kak. Oke, skornya sampai 5 juga. Good. Setelah itu, setelah kita menggunakan kondisi bahwa jika skornya sudah pada skor yang maksimal, maka kita bisa buat di sini. Kemarin Danis ingat nggak? Kita sudah membuat 2 backdrop menang. Ada player win dan enemy win kalau punya Kak Wita. Nah, Ya. sekarang kita baru akan gunakan di sini untuk menandakan bahwa kita berhasil memainkan proyeknya. Kalau misalkan di sini kita sudah masukkan kondisi, skor yang harus dikumpulkan berapa, maka kita tunjukkan untuk kemenangannya yaitu punya Kak Wita berubah backdrop. Paham? Ah, Jadi ini adalah kondisi saat proyek kita berhasil dimenangkan dengan skor maksimal, maka nanti berubah pada backdrop yang lain. Paham, Danis? paham. Oke, nah kalau sudah berpindah backdrop seperti itu, baru kita akan hentikan seluruh permainan. Bagaimana cara menghentikan seluruh permainannya? No stop all. Menggunakan stop all. Good, betul sekali. Nah, pada skor player juga kita akan berikan kode yang sama ya. Danis bisa memanfaatkan backpack untuk memindahkan kodenya. Setelah dipindahkan, baru kita ganti di sini menjadi win page. Oke, coba punya Kawita. Dimainin. Oke, coba ya. Kita lihat apakah berhasil. Oke, punya Kawita udah berhasil dimainkan. Kalau punya Danis gimana kira-kira? Belum, Kak. Baru mau nambah yang scriptnya dulu. Oke, boleh. Silahkan ditambahkan dulu. Danis mau inovasinya seperti apa ya? Kak Wita beri waktu ya. Udah, Kak. Sudah. Coba Danis bisa share screen dulu projectnya dan dimainkan. Sebentar, Kak. Aku share screen. Iya. Wow, good. Yes, punya Dani sudah bisa nih dimainin dengan bagus. Bisa ke arah. Oke. Nah, nih punya Dani sudah bisa ya sayang ya. Ya. Tidak langsung bertambah. Oke, terus dimainkan sampai kita lihat siapa yang menang. Oke. Oke.
Wah, kayaknya AI yang menang nih punya Danis ya. Susah dapetin skornya. Iya, susah Danis emang. AI-nya kecepatan. Betul. Coba kalau movie-nya Danis ganti, kira-kira bisa nggak? Coba ya, Movie. Danis nanti ubah ini dimain. Oh, AI win. Oke. Coba kalau Danis ubah-ubah ininya sayang. Apa move-nya? Kira-kira bisa nggak untuk Nah membuat? ini. Iya, ha. Coba diganti berapa? 5. Nah, coba kita lihat ya. Hmm. Tuh, dia lebih ini jadi nggak terlalu cepet ya. Ini terlalu lambat deh. Iya, terlalu lambat ya. Bisa gak? Ih, menang Nah, ini siapa yang menang? aku. Player ya? Iya. Oh, Coba, coba. 100. Coba ulangin, ulangin. Coba ulangin, Dani. Pakai 100, Kak. Oh iya, boleh, boleh. Coba, coba. Cepet banget berarti ya? Ya, kalah. Waduh, waduh, waduh. Oke, 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 oke. Berarti ini aku lebih. Lebih cepet gitu ya? Iya, Tapi, Davi 10. tapi kalau lebih cepet gitu nanti Danis ini gerakin nangkepnya bola di player juga harus lebih cepet ya? Ya, harus lebih cepat dari AI. Mm-mm, betul, harus lebih cepet dari A. Wah, AI ini yang menang. Iya. Oh, Lebih kalau misal cepetan soalnya, AI. soalnya kan AI mengikuti ini ya Danis ya, bola ya. Jadi Iya, dia lebih bisa cepat nangkepnya gitu. Kalau coba. misalkan Danis ubah angkanya lebih banyak gitu, coba. Wih. Eh, Wow. banget ya. Kecepatan 20 berarti 15. Coba, coba. Danis bisa ubah-ubah. Eh, Wah. tadi Eh, ini bolanya ngestak di sini. iya. Jadi gini ya, Kak Wita coba jelasin lagi di ini ya, di layarnya Danis ya. Jadi karena bola ini itu dia kan ngikuti itu siapa? AI. AI ngikutin bola ya Danis ya. Jadi kalau misalkan dia itu bolanya bergerak ke sini, AI-nya juga bakalan cepet gitu loh ke sini. Jadi kemungkinan player akan menang itu memang sedikit. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa membedakan gerak secara otomatis dan gerak secara manual. Sehingga nanti kode yang akan Danis gunakan atau kode yang Danis pilih itu bisa dibedakan ya meskipun gerakannya sama. Gitu ya Danis ya. Ya, Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Danis. Nah, sekarang Kak Wita kasih waktu Danis. Silahkan boleh ditambahkan musik atau apapun pada proyeknya ini. Kak Wita beri waktu Danis berinovasi ya, oke? oke. Oke, jadi silahkan saatnya Danis berinovasi, nggak apa-apa di share screen gini aja. Kak Wita akan coba lihat Danis, bagaimana cara Danis menemukan ide pada inovasi kali ini. Oke? Oke. Oke, silahkan Danis boleh tambah-tambahkan apa yang Danis inginkan.
Sudah, Kak. Oke, suaranya di Kak Wita belum muncul. Mungkin Danis boleh ini di share sound dulu. Jadi kalau Danis mau share screen, kan ada tulisan ya, share sound gitu. Itu diklik dulu supaya suaranya muncul. Oke? Saya sebentar, Kak. Aku stop share dulu. Oke. Share lagi. Kakak, Wah, oke, good. Coba sambil dimainin. Wah, keren nih. Oke. Oh, tapi kalau yang waktu berpindah backdrop ke sini belum ditambahkan sound ya? oh, jadi yang pas player menang sama AI-nya menang itu ditambahkan sound juga, Kak? Boleh, boleh. Biar dia lebih ramai gitu. Bisa nggak kira-kira? Mungkin bisa dicoba, Kak. Oke, silakan coba Danis pilih dulu ya. Baik. Oke, coba. Oh, ini belum dimasukin nih sensornya. Apa ini yang mau Danis tambahin di sensornya? Kalau misalkan nggak pakai if juga nggak apa-apa, langsung aja di bawah ini. Tapi kalau pakai if, berarti Danis harus tambahin sensornya. Wah, good job. Oke. Udah bisa nih punya Danis ya, diberikan kombinasi musik. Oke. Coba sekarang Kak Wita mau kasih tantangan ke Danis.
Kalau misalkan bolanya itu dikasih kombinasi bisa berubah-ubah warna, Danis bisa nggak kira-kira? Yang backdropnya berubah warna, Kak. Yang bola, bisa nggak bolanya Bolanya dulu? berubah warna. Ya, Bisa, bisa. iya. Oke, coba Danis cari kode itu untuk merubah variasinya. Oke, Kak, sebentar. Aku bikin suara yang pas player yang menang dulu. Oke, silakan. Gimana nih kira-kira Danis bisa kasih variasi bolanya? Lihat gak, Kak, itunya, warnanya? Belum sih. Oh iya, iya, udah. Good. Oke, Cuman nggak good terlalu job. kelihatan ya, Kak? Iya, tapi kelihatan kok ada kayak lampu yang nyala-nyala gitu loh. Iya nggak? Disco. Betul, kayak lampu disco. Hmm. Oke, yaps. Coba pilih. Kelihatan. Oke, good. Betul sekali. Nah, Nah, jadi ada dua cara dia misalkan. kehapus. Wah, coba di ini. Di Ando bisa nggak di Ando? Dia apa? Di Ando bisa nggak? Oh ya, Kak, bentar. Aku bisa yang sini. Pakai apa? Coba di share screen biar Kak Wita tahu dong. Kayak ini. Apa tuh? Nggak belum di share screen sama Dan. Pakai apa? Hanya di sini, kalau belum yang sebelumnya ini belum di save itu masih ada. Masih ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada ya. Menurut aku sih belum ada. Oke, kita lihat dulu. Masih ada. Oke, good job. Nah, untuk menghindari gini, kalau misalkan Danis untuk menghindari hal-hal tersebut, ketika Danis mau pasang kode, itu Danis pastikan ya sayang ya, diaturnya ini yang rapi. Jadi mulai dari atas, samping, ke bawah gitu. Jadi diaturnya itu harus rapi. Ketika Danis menambahkan kode, supaya dia itu tidak bergeser atau tidak bertumpuk gitu. Oke. Oke, tadi Dani sudah kasih kombinasi warna, kombinasi musik. Nah, oke. Tadi juga udah berhasil ya untuk membuat AI-nya menang ya, punya Danis ya. Ya, player Oke. nggak bisa menang. Iya, playernya itu memang agak susah. Danis kemarin waktu Kak Wita buat project juga seperti itu. Jadi karena AI itu lebih cepat pergerakannya saat menangkap bola, maka memang kemungkinan bola ini bisa lebih ini cepat untuk ditahan oleh AI-nya daripada oleh playernya. It's okay, nggak apa-apa Danis, ini udah bagus banget. Tadi juga udah Kak Wita kasih tantangan, Danis berhasil untuk memainkannya. Nah, kalau menurut Danis sendiri dari project ini yang paling kayak bikin bingung atau susah tuh waktu apa? Waktu Apa? Kalau hmm, menurut Danis, ini kodenya. gimana? Kalau yang paling susah tuh hmm,
Atau Danis sudah bikin merasa bisa? kodenya, Yang apa? bikin kodenya kayak ini agak bingung. Apalagi Oh, kalau nggak sengaja kepencet, pencet delete. oh iya ya. Jadi kalau untuk arti kodenya Danis sudah paham ya? Ya, Paham. Tapi untuk menyusunnya itu memang harus hati-hati supaya bisa tersimpan pada project gitu ya. ya. Oke, nah jadi setelah kita selesai pada proyek kali ini, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita sudah berubah ya proyek yang akan dikerjakan. Terus Kak Wita lihat juga Danis sudah bisa menjelaskan dan memahami dengan baik di sini untuk kode-kode masing-masing artinya. Kenapa kita harus menggunakan if, kenapa harus menggunakan kontrol seperti itu. Kalau kode if itu digunakan karena kita mau membuat kejadian dan ada sensornya atau ada persamaannya. Tapi kalau kode yang kontrol itu bisa kita gunakan untuk membuat kejadiannya mau seperti apa. Apakah berulang-ulang, apakah dia hanya sekali, ataukah dia harus menunggu. Jadi teman-teman harus bisa juga membedakan ya antara perintah yang dikontrol dan antara perintah yang langsung. Kalau dikontrol berarti harus diatur bagaimana kejadian yang terjadi. Tapi kalau secara langsung bisa untuk tidak perlu adanya tambah-tambahan sensor. Seperti itu. Oh, Oke, good job. Danis udah berhasil ya menyelesaikan dengan baik. Kode-kodenya juga sudah diurutkan dengan baik. Mungkin nanti teman-temannya Danis bisa mengikuti juga dari permainan ini dan apa yang sudah kita buat hari ini. Wah, good. Keren nih, warnanya bisa beda-beda. Oke, wah, Danis menemukan ide yang bagus lagi nih untuk membuat warnanya bisa berubah-ubah. Oke, nih pertanyaan Kak Wita, kenapa kita bisa gunakan sensor ini? Kita bisa ubah-ubah warnanya ini. Kira-kira apakah Danis ngerti nggak? Boleh kok warna-warnanya diubah gitu. Kenapa kira-kira? kenapa warnanya boleh diubah-ubah? Mm-mm. Biar makin semangat mainnya. Oke, good. Jadi, yang pertama memang warna atau inovasi ini dibuat supaya teman-teman itu bisa memiliki sebuah pemikiran ide tambahan. Kemudian yang kedua, kenapa kok di sini kita bisa ubah-ubah warnanya? Karena pada project kita kali ini kita tidak menggunakan yang namanya sensor color. Nah, maka dari itu kita bisa memberikan inovasi perubahan warna. Kalau teman-teman gunain sensor color, itu akan membuat perintah yang berbeda. Nah, berarti siapa yang warnanya tidak boleh diubah itu adalah pada saat kita gunakan sensor color dan warna yang kita pilih itu harus sesuai dengan apa yang kita buat. Kan di sini untuk membuat sensor dari apa? Dari gawangnya pun kita gunakan nama ya. Nama gawang kita apa? Bukan Ya. dari warna gawang kita. Warna berbeda dari gawangnya ini hanya untuk membedakan antara dua gawang AI dan player. Paham? Paham. Oke, good. Jadi karena Dani sudah berhasil dan proyek kali ini juga sudah selesai, maka untuk kelasnya juga sudah selesai ya, karena waktu kita sudah habis. Sebelum kita cukupkan kelasnya, Kak Wita mau tanya apakah Danis hari ini happy proyeknya bisa diinovasikan? Happy. Happy, oke. Karena Danis happy dan proyeknya juga sudah selesai, Kak Wita tutup dulu kelas hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan Jumat depan. Dadah Danis. Dadah, Kak.